Kamu pernah ngerasa hidup ini kayak sengaja mempermalukan kamu? Kamu sudah berusaha keras, bangun lebih pagi, nahan capek, nahan kecewa, nahan semua hal yang orang lain bahkan nggak pernah lihat. Tapi hasilnya gagal. Dan yang lebih parah, nggak ada yang peduli. Nggak ada yang nanya kamu gimana. Nggak ada yang bilang kamu hebat karena sudah bertahan. Yang ada cuma diam, atau tatapan yang seolah bilang, ya kamu memang segitu aja. Dan di momen itu, kamu mulai mempertanyakan diri sendiri. Mungkin aku memang nggak cukup. Mungkin aku memang bukan siapa-siapa. Mungkin semua ini sia-sia. Kalau kamu pernah ada di titik itu, ini bukan kebetulan kamu lagi di sini. Karena ada satu hal yang jarang diajarin ke kita. Gimana caranya gagal tanpa kehilangan diri sendiri. Di masa lalu ada orang-orang yang hidupnya jauh lebih keras dari kita. Mereka kehilangan kekuasaan keluarga bahkan kebebasan. Tapi anehnya mereka tetap tenang. Bukan karena mereka nggak ngerasain sakit, tapi karena mereka ngerti satu hal. Dunia ini tidak pernah berjanji akan adil. Dan saat kamu berhenti menuntut dunia untuk adil, kamu mulai melihat semuanya dengan cara yang berbeda. Hari ini kamu nggak akan belajar cara menghindari kegagalan. Kamu akan belajar cara berdiri di dalamnya, tanpa hancur. Satu, terima tanpa menambahkan drama. Kegagalan itu nyata, tapi penderitaan itu pilihan. Kamu ditolak kerja, itu fakta. Tapi di kepala kamu suara mulai muncul. Aku nggak cukup pintar. Aku selalu gagal. Hidup ini nggak pernah berpihak sama aku. Satu kejadian berubah jadi identitas. Padahal itu cuma satu momen. Cara berpikir stoik itu dingin, bahkan kejam. Mereka memotong semua cerita tambahan. Fakta tetap fakta, tanpa interpretasi berlebihan, tanpa drama. Karena setiap kali kamu menambahkan cerita, kamu memperdalam luka yang sebenarnya bisa berhenti di situ. Kamu gagal. Ya sudah, itu tidak berarti kamu buruk, tidak berarti masa depan kamu hancur. Itu hanya berarti satu hal, itu terjadi. Dan saat kamu bisa melihat kegagalan tanpa emosi berlebihan, kamu mulai punya kekuatan untuk bergerak lagi. 2. Berhenti berharap dipahami. Salah satu luka terdalam dari kegagalan bukan hasilnya, tapi kesepian setelahnya. Kamu berharap ada yang ngerti, ada yang mendukung, ada yang bilang, "Gue tahu lo sudah berusaha." Tapi seringnya tidak ada. Dan itu bikin kamu makin jatuh. Tapi ini kenyataan yang harus kamu terima. Tidak semua orang akan mengerti kamu, bahkan mungkin tidak ada. Dan itu bukan masalah. Masalahnya adalah ketika kamu menggantungkan harga diri kamu pada pengakuan orang lain. Kalau kamu terus menunggu validasi, kamu akan selalu rapuh. Karena itu sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol. Saat kamu berhenti berharap dipahami, kamu jadi bebas. Bebas dari rasa malu, bebas dari tekanan untuk terlihat kuat. Bebas untuk gagal tanpa merasa dunia sedang menghakimi kamu. 3. Definisikan ulang apa itu gagal. Kamu diajarin bahwa gagal itu ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Tapi itu cuma definisi yang kamu warisi, bukan kebenaran mutlak. Cara stoik melihatnya berbeda. Gagal bukan soal hasil, tapi soal tindakan. Kalau kamu tidak berusaha, itu gagal. Kalau kamu menyerah sebelum mencoba, itu gagal. Tapi kalau kamu sudah melakukan yang bisa kamu kontrol, maka kamu tidak gagal apapun hasilnya. Kamu bisa kerja keras dan tetap kalah. Kamu bisa jujur dan tetap disakiti. Kamu bisa berjuang dan tetap ditolak. Itu bukan kegagalan, itu realita. Dan saat kamu berhenti menilai diri dari hasil, tekanan itu hilang. Kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu, tapi untuk menjalani proses dengan benar. 4. Latih diri untuk kehilangan. Ini bagian yang tidak nyaman, tapi justru paling membebaskan. Bayangkan semua yang kamu punya sekarang bisa hilang. Pekerjaan, hubungan, kesempatan, bahkan hal-hal yang kamu anggap pasti. Bukan untuk membuat kamu takut, tapi untuk membuat kamu siap. Orang stoik melatih pikirannya untuk menerima kemungkinan terburuk sebelum itu terjadi. Karena saat itu benar-benar datang, mereka tidak hancur. Mereka sudah pernah kehilangan itu di kepala mereka. Jadi saat kenyataan mengambilnya, mereka tetap berdiri. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang akan hilang dari hidup kamu. Tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu meresponsnya.
Dan itu yang membedakan orang yang runtuh dan orang yang tetap utuh. 5. Gunakan kegagalan sebagai latihan. Kebanyakan orang melihat kegagalan sebagai hukuman, seolah-olah hidup sedang mengatakan, kamu tidak cukup. Tapi Stoik melihatnya sebagai latihan. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk membangun sesuatu di dalam diri kamu. Kamu ditolak, latihan untuk ketahanan. Kamu diremehkan, latihan untuk tidak bergantung pada opini. Kamu kehilangan sesuatu, latihan untuk melepaskan. Hidup tidak peduli kamu siap atau tidak, latihan tetap berjalan. Dan pilihan kamu cuma dua, mengeluh atau berkembang. Semakin kamu melawan semakin sakit, tapi semakin kamu menerima dan belajar semakin kuat kamu jadi. 6. Diam dan lanjutkan. Ketika kamu gagal ada dorongan untuk menjelaskan diri. Kamu ingin orang lain tahu bahwa kamu sebenarnya mampu, kamu cuma belum berhasil. Kamu ingin membela diri, ingin dipahami. Tapi Stoik memilih diam, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tahu kata-kata tidak mengubah apa-apa. Yang mengubah adalah tindakan. Mereka tidak membuang energi untuk menjelaskan, tidak sibuk membela diri, tidak mencari simpati. Mereka hanya lanjut pelan, diam, konsisten. Dan seiring waktu hasil akan berbicara. Bukan karena kamu berteriak, tapi karena kamu tidak berhenti. Sekarang jujur ke diri kamu sendiri. Berapa lama kamu sudah terjebak di satu kegagalan? Berapa banyak energi yang kamu habiskan hanya untuk merasa buruk tentang sesuatu yang sudah terjadi? Hidup kamu tidak berhenti di situ, tapi kamu yang memilih untuk berhenti. Dan mungkin sekarang waktunya kamu bergerak lagi. Bukan dengan emosi, bukan dengan kemarahan, bukan dengan pembuktian ke orang lain, tapi dengan tenang, dengan sadar, dengan kendali. Karena pada akhirnya kamu tidak bisa menghindari kegagalan, tapi kamu bisa memilih untuk tidak hancur karenanya. Dan saat kamu sampai di titik itu, di mana kamu gagal tanpa drama, jatuh tanpa kehilangan arah, dan bangkit tanpa perlu dilihat siapapun, disitulah kamu benar-benar kuat. Bukan karena hidup jadi mudah, tapi karena kamu akhirnya tidak lagi dikendalikan olehnya.